Kita semua kan diajarin buat takut sama yang namanya kesalahan. Di sekolah, di kantor, di mana-mana. Tapi gimana kalau semua itu keliru? Gimana kalau kesalahan itu bukan cuma sesuatu yang nggak bisa dihindari, tapi justru jadi mesin utama pertumbuhan kita? Oke, siap-siap. Karena kita akan bongkar cara pandang Anda soal kegagalan selamanya. Coba deh, pikirin sebentar. Apa ya kesamaan yang tersembunyi antara seorang jenius dari abad ke-17, seorang revolusioner fisika abad ke-20, dan seorang pemimpin bisnis modern? Apa benang merahnya? Jawabannya mungkin bakal bikin kaget. Jawabannya adalah ketidaksempurnaan, kesalahan. Justru itulah bahan bakar yang bikin mereka hebat. Nah, dalam penelusuran kali ini, kita bakal lihat kenapa merangkul kesalahan itu bukan cuma bikin kita lebih pintar, tapi juga lebih kuat. Oke, pertama-tama ada satu mitos besar yang harus kita hancurkan bareng-bareng. Ilusi soal kesempurnaan. Keyakinan kalau kita harus dan bisa hidup tanpa bikin salah sama sekali. Sejarah dan bahkan biologi kita sendiri nunjukin kalau ketidaksempurnaan itu adalah kondisi dasar kita. Isaac Newton yang ngasih kita hukum gerak, ternyata menghabiskan bertahun-tahun ngejar alkimia. Einstein, si jenius itu, nggak pernah bisa nerima mekanika kuantum. Bahkan tubuh kita sendiri kan terus-terusan bikin kesalahan. Rasa sakit itu sinyal kalau ada yang perlu diperbaiki. Nah, kutipan ini, wah, kena banget ke inti masalahnya. Waktu kita terobsesi jadi sempurna, kita itu sebenarnya lagi ngebangun tembok tinggi yang ngehalangin kita buat belajar. Ironis banget kan? Kita malah mengunci diri dalam kebodohan. Sekarang, kita masuk ke bagian kenapanya. Dan ini bukan cuma soal filosofi loh. Ini beneran cara otak kita bekerja secara biologis. Ini adalah hardware bawaan kita. Coba bayangin, otak kita itu bukan kayak komputer yang pasif, tapi lebih mirip ilmuwan yang super proaktif. Setiap detik, otak kita terus-terusan bikin hipotesis atau prediksi soal apa yang bakal terjadi selanjutnya. Semuanya berdasarkan pengalaman kita di masa lalu. Dan disinilah keajaibannya terjadi. Waktu kenyataan nggak sesuai sama prediksi kita, misalnya kita dorong pintu yang ternyata harusnya ditarik, otak kita langsung ngeluarin sinyal khusus. Nah, para ahli neuroscience nyebutnya prediction error, atau kesalahan prediksi. Dan ini nih bagian yang paling keren. Otak kita nggak ngerespons kesalahan ini dengan hukuman. Justru sebaliknya, otak malah ngelepasin dopamin. Ini tuh kayak alarm biologis yang teriak, "Woi perhatian, model realitas lo perlu diupdate sekarang juga." Jadi intinya begini, seperti kata ahli neuroscience Carl Friston, setiap kali kita bikin kesalahan, itu bukan berarti proses belajar kita gagal. Justru sebaliknya, itulah momen di mana proses belajar yang sesungguhnya baru dimulai. Oke, kalau sinyal kesalahan tadi adalah hardware biologis yang bikin kita bisa belajar, maka psikologi adalah software-nya. Pola pikir yang kita pakai buat ngejalanin proses itu. Coba deh, jujur sama diri sendiri. Waktu Anda bikin salah, apa sih bisikan di dalam kepala yang pertama kali muncul? Apakah, bodoh banget sih aku? Atau, menarik, kok bisa gagal ya? Jawaban Anda itu nunjukin pola pikir Anda. Penelitian dari psikolog Stanford, Carol Dweck, ngejelasin ini dengan apik banget. Kalau kita punya pola pikir tetap, kesalahan itu rasanya kayak vonis mati buat harga diri. Bukti kalau kita emang nggak becus. Tapi, kalau kita punya pola pikir bertumbuh, kesalahan itu cuma data, cuma informasi berharga soal apa yang perlu diperbaiki. Ini bedanya antara mandek dan melesat maju. Dan pola pikir ini nggak cuma berlaku buat individu loh. Coba kita lihat apa yang terjadi kalau satu perusahaan raksasa kejebak dalam pola pikir tetap yang bahaya banget. Ingat Nokia kan? Dulu mereka itu rajanya dunia. Nggak tersentuh. Tapi pas iPhone muncul, mereka anggap itu cuma mainan aneh, bukan ancaman. Mereka percaya model bisnis mereka udah sempurna. Hasilnya, timeline ini nunjukin kejatuhan yang tragis. Keyakinan buta itu ngebawa mereka dari puncak dunia ke jurang kehancuran cuma dalam beberapa tahun. Cerita yang sama persis kejadian sama BlackBerry, yang terlalu pede sama keyboard fisiknya. Pelajaran dari dua raksasa yang tumbang ini jelas banget. Ngerasa udah paling bener dan kebal sama perubahan, itu adalah jalan tol menuju ketidakrelevanan. Sekarang kita bandingin sama filosofinya Toyota. Kutipan dari arsitek sistem produksi mereka ini, wah, dalam banget. Di Toyota, kalau nggak ada masalah yang dilaporkan, itu justru dianggap masalah paling besar. Kenapa? Karena itu artinya nggak ada yang lagi belajar.
Oke, teorinya keren ya, tapi gimana cara pakainya sehari-hari? Nah, sekarang kita masuk ke beberapa alat praktis yang bisa Anda pakai buat mulai ngelatih otot refleksi Anda. Salah satu alat paling ampuh yang bisa Anda pakai namanya AAR atau After Action Review. Ini dipinjam dari militer AS tapi super simple. 4 pertanyaan ini maksa kita buat berhenti nyalahin diri sendiri dan langsung fokus ke pembelajaran. Anggap aja ini perangkat mental. Coba deh pakai ini setelah rapat yang kacau, atau setelah berantem, atau setelah proyek yang gagal. Ada juga alat lain yang terbukti ampuh. Nulis jurnal misalnya bukan cuma buat curhat, tapi buat nyari makna. Meditasi buat ngasih jarak dari emosi kita yang lagi bergejolak. Dan yang paling penting, secara aktif minta umpan balik. Ini jalan pintas buat nemuin hal-hal yang nggak bisa kita lihat dari diri kita sendiri. Dan akhirnya, mari kita bahas jenis kesalahan yang paling kita takuti, kegagalan total. Momen-momen di mana kita ngerasa udah di titik paling bawah. Rasanya kayak akhir dari dunia, padahal sering banget disitulah awal yang baru justru dimulai. Ada konsep keren banget di psikologi yang namanya pertumbuhan pasca trauma. Idenya adalah setelah kita ngalamin krisis besar, tujuannya itu bukan cuma buat kembali normal. Tujuannya adalah pakai guncangan itu sebagai katalis untuk ngebangun versi diri kita yang lebih kuat, lebih bijak, dan lebih punya arti. Ini bukan soal bangkit kembali, ini soal melompat lebih tinggi. Dan inti dari kemampuan ini, kemampuan buat tumbuh dari titik terendah, ditemukan oleh Viktor Frankl, seorang psikiater yang selamat dari kamp konsentrasi Holocaust. Kekuatan terbesar kita itu ada di ruang kecil antara apa yang terjadi pada kita dan gimana kita memilih buat meresponsnya. Jadi coba deh kita lupain sejenak kesalahan-kesalahan di masa lalu. Anggap aja itu semua cuma data mentah. Pertanyaan yang sebenarnya adalah, mau Anda apakan data itu sekarang? Setiap kesalahan itu ngasih kita sebuah persimpangan. Satu jalan menuju stagnasi, jalan lainnya menuju evolusi. Jadi pertanyaannya bukan lagi kenapa aku gagal, tapi aku mau jadi siapa setelah ini? Pilihan seperti biasa ada di tangan Anda.